Langsung jadi starter, bintang termahal, dan disorot media Italia besar-besaran. Jesus benar-benar menciptakan gebrakan besar di Eropa. Baru resmi bergabung dengan Sassuolo, tapi langsung dipercaya sebagai pemain inti dan mencetak rekor sebagai pemain timnas Indonesia paling mahal saat ini. Bayangkan, klub promosi Serie A rela membayar hampir 130 miliar rupiah lebih hanya untuk satu orang pemain bertahan asal Indonesia. Gak cuman itu, di dalam skuad Sassuolo sendiri, Jesus langsung jadi bek dengan nilai pasar tertinggi di klub, bahkan mengungguli pemain-pemain Eropa yang sudah lama di Serie A. Apakah ini cuma kebetulan atau memang Jesus sedang menuju puncak karirnya? Dan yang bikin lebih mengejutkan, pelatih-pelatih top mulai dari Italia sampai Asia, semuanya memberikan pujian atas karakter dan kepemimpinannya. Jadi bagaimana sebenarnya perjalanan Jesus bisa sampai ke titik ini? Dan kenapa Torino yang sempat hampir mendapatkan dia malah kecelik? Dan apa dampaknya buat timnas Indonesia? Kita bahas tuntas sekarang hanya di video ini. Drama bursa transfer Jesus bisa dibilang jadi salah satu kisah paling panas di Serie A musim panas ini. Awalnya Torino lah yang paling diunggulkan untuk mendapatkan sang bek timnas Indonesia. Mereka sudah melakukan pendekatan intens, bahkan sempat dikabarkan sudah capai kesepakatan verbal. Kontrak jangka panjang pun disiapkan. It says diplot jadi bek masa depan Il Toro hingga tahun 2029. Semuanya tinggal menunggu pengumuman. Tapi yang terjadi, Torino justru harus gigit jari. Di detik-detik akhir, Sassuolo muncul sebagai pengganggu yang langsung menikung. Apa penyebabnya? Ternyata Torino batal menjual bek mereka, Saul Coco, Spartak Moskow, karena gagal dapat dana dari transfer itu. Mereka tidak bisa mengajukan penawaran resmi ke Venezia. Dan di saat itulah Sassuolo masuk, gercep alias gerak cepat. Langsung menebus Jesus dengan mahar mencapai 8 juta euro dan sekaligus merekrut Valicande dari klub yang sama. Total biaya transfer duo ini 11 juta euro. Dan bisa naik jadi 12 juta euro kalau Sassuolo berhasil bertahan di Serie A musim depan. Dan yang bikin makin menarik, ini semua dilakukan hanya dalam hitungan hari. Dari yang awalnya hampir ke Torino, Jesus resmi jatuh ke pelukan Sassuolo. Dan sekarang ia bukan cuma jadi rekrutan penting, tapi juga jadi simbol awal revolusi pertahanan klub ini di bawah pelatih juara dunia Fabio Grosso. Transfer Jesus ke Sassuolo ternyata bukan sekedar perpindahan biasa. Nilai transfernya yang mencapai 8 juta euro secara otomatis menjadikan Jesus sebagai pemain timnas Indonesia termahal saat ini. Bahkan nama-nama besar seperti Marcel Kars, Kevin Dix, Emil Audero, semuanya masih berada di bawah Jesus dalam hal nilai pasar. Per Juni 2025, Jesus resmi dinilai setara dengan 130 miliar rupiah. Tapi tunggu dulu, rekor ini nggak cuma berlaku di timnas Indonesia. Di Sassuolo sendiri, C juga langsung jadi bek paling mahal dalam skuad utama mereka. Ia mengungguli Tarik Muharemovic, 121 miliar rupiah, Sebastian Walukiewicz, 78 miliar rupiah, Charles Odental, 48 miliar rupiah. Artinya, kepercayaan yang diberikan Jay bukan basa-basi. Sassuolo menebus mahal karena mereka butuh pemimpin baru di lini belakang. Dan sosok itu ada pada diri Jesus. Dengan status sebagai bek termahal di skuad, nyaris tidak ada alasan bagi pelatih Fabio Grosso untuk mencadangkan dia. Jay diproyeksikan akan jadi starter utama dan akan mengawal pertahanan Nero Verdi setiap pekan di Serie A. Tingginya harga Jesus ternyata bukan sekedar karena statistik, tapi juga karena pengakuan dari pelatih-pelatih kelas dunia. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, mantan pemain timnas Italia dan pelatih Serie A berpengalaman, secara terbuka memuji Jesus sebagai kapten sejati. Jesus adalah pemain dengan karakter dan kedalaman. Perkataan sesungguhnya di dalam tim adalah kualitas dasar sebagai seorang kapten. Dia pengemban tanggung jawab dengan rasa bangga, mewakili Venezia dengan cara terbaik, dan berhasil menginspirasi rekan-rekan satu tim. Pujian juga datang dari pelatih lawan, Branko Ivankovic, arsitek timnas China yang pernah membawa Iran berjaya di Asia. Setelah timnya dikalahkan timnas Indonesia di GBK,
Vankovic pernah secara khusus menyebut C sebagai simbol masa depan sepak bola Indonesia. Kapten Indonesia masih sangat muda, baru 24 tahun, tapi sudah memimpin tim di level internasional. Indonesia punya masa depan cerah dengan pemain seperti dia. Dan yang lebih membanggakan lagi, Jesus kini mulai disorot oleh media-media besar di Italia, mulai dari Gianluca Di Marzio, pakar transfer dari Sky Sport, yang menyebut Jesus sebagai rekrutan besar Sassuolo untuk memperkuat lini belakang. Media lain seperti Fanta Calcio, Toto Mercato Web, hingga CR Bomber memberikan ruang besar untuk memberitakan transfer Jesus dan menyebutnya sebagai langkah brilian Sassuolo setelah menikung Torino. Mereka juga menyoroti performa Jesus musim lalu yang tampil solid bersama Venezia, 36 penampilan, 2 gol, dan selalu jadi starter. Bahkan jadi salah satu pemain dengan caps terbanyak di Serie A untuk Venezia. Nama Jesus kini bukan hanya dikenal di Indonesia, tapi sudah jadi bagian dari headline sepak bola Italia. Transfer Jesus ke Sassuolo bukan cuma kemenangan pribadi. Ini adalah kemenangan besar buat sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia punya bek tengah yang dipercaya jadi pilar utama di klub Serie A, sebuah kompetisi elit Eropa yang dipenuhi striker-striker kelas dunia. Dengan bermain rutin melawan tim seperti AC Milan, Inter, Juventus, Napoli, C akan mengasah semua yang dimilikinya. Teknik kecepatan, membaca permainan, kekuatan mental, dan kualitas bertahan di level tertinggi. Dan itu semua akan dibawa pulang ke Timnas Garuda. Di tengah perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026, kehadiran C sebagai pemimpin lini belakang akan jadi kunci dalam menghadapi tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Korea Selatan, atau Arab Saudi. Dia bukan cuma jadi tembok pertahanan, tapi juga sosok pemimpin yang bisa dipercaya di lapangan. Pengalaman menjadi kapten di Venezia dan performa stabil di Serie A membuatnya matang secara taktik dan mental. Dan jangan lupa, ketika dunia melihat Jesus bersinar di Sassuolo, itu bisa membuka jalan bagi lebih banyak pemain Indonesia untuk ditarik klub-klub Eropa. Efek domino positif yang bisa mengangkat level sepak bola kita secara menyeluruh. Dulu nama Jesus mungkin cuma dikenal di kalangan pecinta bola yang rajin baca berita transfer. Tapi hari ini dia adalah wajah baru Timnas Indonesia yang mulai diakui di panggung sepak bola Eropa. Dari seorang pemain diaspora yang sempat diragukan, C tumbuh menjadi kapten di Venezia, membawa klubnya promosi, dan kini menjadi bek termahal di Sassuolo Serie A. Semua pencapaian ini bukan kebetulan, ini adalah hasil dari konsistensi, karakter, dan kerja keras. Sesuatu yang sekarang jadi contoh buat generasi muda Indonesia lainnya. Dan buat kita, para pendukung Garuda, kita nggak cuma bangga, tapi juga berharap besar. Karena kalau hari ini Jesus bersinar di Serie A, bukan tidak mungkin besok dia akan memimpin Timnas Indonesia ke pentas Piala Dunia. Kalau menurut kamu, apakah Jesus saat ini sudah pantas disebut sebagai bek terbaik dalam sejarah Timnas Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Garuda dan bintang-bintang masa depannya.